Balik lagi di Automotive TV. Teman-teman, hari ini kita mau review mobil Camry tahun 2013. Ini punyanya member dari Automotive TV, yaitu si Randolph. Nah, kenapa kita review? Kita cari tahu di videonya. Yuk. Untuk bagian depan, teman-teman, ini merupakan yang paling menonjol dari si Camry ini. Kalau kalian lihat, ini grillnya tuh grill Toyota khas tahun 2012-an, 2013, sampai Innova aja. Innova yang kita tahu tuh 2012 dia pakai yang kayak gini nih, garis-garis chrome gini. Ini udah jadi signature banget. Dan obat modern dari si Camry ini cuma satu, ganti lampunya. Kenapa? Karena awalnya lampunya itu memang udah HID, tapi kebanyakan tuh masih kuning semua, masih warm white. Juga fog lampnya tuh masih pakai halogen doang. Nah, si Randolph ini kebetulan udah modif kemarin, dia udah ganti jadi semua LED, semua putih. Jadi kalau kalian lihat malam-malam, ini berasa mobil modern banget, nggak berasa tua sama sekali. Dan di sana sih nggak banyak berubah. Jadi kalau kalian masih mau faceliftin sampai ke tahun 2015, 16, 17, itu masih bisa banget. Jadi dari depan ini bagus banget. Beralih ke samping, kita lihat Camry ini memang pada dasarnya tuh bukan tipe yang sporty banget ya. Jadi kalau kalian lihat tuh dari samping, dari depan, semuanya didominasi sama chrome. Memang nih mobil lebih ke arah kenyamanan, lebih ke arah luxury. Jadi dia kayak black chrome atau hitam gloss tuh nggak ada di sini. Nah, peleknya sendiri juga desainnya seperti ini. Memang masih sangat-sangat biasa banget ya, masih pakainya silver. Jadi memang masih agak kerasa jadul. Cuma kalau kalian mau, kalian tinggal cat aja jadi gunmetal, itu bakal jadi jauh lebih bagus. Dan ini masih bawaan semua ya. Dia tuh dapat ringnya tuh ring 17. Tapi buat saya pas, karena memang ini kan mobil nyaman. Jadi kalau kalian ganti ke 18, bakal jadi agak keras. Nah, kalau dari sampingnya, kita lihat sekali lagi, yang tadi saya udah jelasin, dia tuh dilingkarin sama chrome begini. Melingkar full, nggak pakai patah, semuanya chrome. Dan dia sudah di sini kasih chrome lagi. Dan sudah keyless entry, yang keyless itu nggak pakai tombol. Jadi udah kayak touchscreen aja gitu. Jadi ini bagus banget dari samping. Tapi kalau dari belakang, baru menurut saya ini kelihatan umurnya ya. Karena desain belakangnya itu masih, ya kas-kas mobil 2010-an tuh kebanyakan begini semua. Masih didominasi mica warna merah begini, juga lampunya nggak ada garis-garis LED gimana. Masih sangat polos, masih kebanyakan halogen. Juga desain dari belakang itu masih semok-semok gitu, masih gendut-gendut ala-ala big sedan. Tapi nggak apa-apa kok, karena memang dia mengusung tema luxury, jadi masih bagus banget. Dan dia sudah ada sensor parkir 4, serta defogger di belakang. Dan yang paling saya suka adalah kapasitas bagasinya. Bagasinya ini gede banget. Bagasinya termasuk lega banget. Kalian kayak mau masukin tas golf, masukin koper gede, kalian mau pergi ke bandara kemana, ini masih sangat oke banget. Dia jadi harus pegang kuncinya. Dan ini tombolnya udah elektris ya, tapi belum power tailgate. Nah, ini udah pasang bass. Kalian bisa lihat sendiri, ini luas banget. Dan ini dipasangin bass bagasi. Jadi memang audionya kebetulan sudah di-upgrade di sini. Dan di bagian bawahnya ada pelek. Dan pelek cadangannya pun pelek asli, nggak kaleng. Jadi memang mobil ini udah dikasih best of the best lah dari Toyota. Oke, sekarang kita ada di dalam interior mobil ini. Nah, sebelum kita mulai, ini kuncinya. Sebenarnya di-upgrade. Kalau yang biasa tuh, kalau nggak salah Camry-nya kunci warna putih kalau nggak salah. Warna putih keabu-abuan gitu, kotak, masih jadul. Nah, ini saya beli yang baru. Chipnya masih chip yang lama, cuma pindah casing doang, jadinya kayak gini. Terus di coverin pakai kulit, jadi cakep banget kelihatannya, kayak mobil Fortuner zaman sekarang. Sekarang ergonomis dari Camry tipe V tahun 2013. Seperti yang kalian tahu, ini mobil pada zamannya sering dipakai pejabat-pejabat di Indonesia, apalagi di DPR ya. Kalau kita lihat di Tol Semanggi itu bolak-balik Toyota Camry terus. Karena di posisi supir aja itu udah enak banget menurut saya, karena bisa diatur naik turunnya secara elektrik kayak gini tuh, maju mundur secara elektrik, ada tilt atas bawah, kursinya juga secara elektrik. Satu lagi juga lumbar support yang diatur secara elektrik. Jadi kalian mau kayak gimana pun pengaturannya semua elektrik untuk pengaturan kursi di mobil ini. Jadi gampang banget untuk kalian setting tempat duduk sesuai kemauan kalian. Yang kedua, itu pengaturan setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Jadi nyaman buat kalian menyetir dengan gaya setir kalian. Untuk kursi penumpang dan kursi di belakang, itu udah nggak usah ditanya lagi. Karena mobil Camry, jadi di belakangnya lega banget, walaupun mobil sedan. Kan kesannya mobil sedan itu dalamnya sempit kan, tapi kalau big sedan, itu jauh banget dari kata sempit. Ya seperti yang kalian lihat, ini mobil mewah, mobil luxury. Dalamnya pasti tahun segitu ornamen-ornamennya kayu, betul sekali. Ini kayu, di sini ornamen kayu,
kayu-kayuan plastik tapi ya bukan kayu asli. Terus di sini juga kayu semua, tapi nggak berlebihan. Kadang-kadang ada yang kayunya terlalu sedikit jadi nggak berasa luxury-nya. Ada yang kebanyakan malah jadi aneh gitu. Kalau di mobil ini menurut saya ini pas, ya karena mobil sendiri sih. Terus kedua, ini udah saya tambahin lagi sedikit-sedikit di dalam sini itu kayak karet-karet biar nggak suara retol. Karena minusnya di mobil Camry ini salah satunya adalah suara retolnya. Walaupun mobil mewah, mobil luxury, mobil mahalnya Toyota, mobil mahal Toyota pada zamannya, suara retol di mobil ini tidak dipungkiri masih ada. Jadi suara kulit ketemu kulit, kayak keret gitu masih ada. Ini kalau nggak dikaretin masih ada suara kayak krek gitu deh, jadi nggak enak. Makanya dikaretin seperti ini. Terus head unitnya udah diganti. Ini udah gede banget, nggak tahu berapa inci, nggak pernah ngitung. Tapi udah cukup banget dibanding head unit yang lamanya. Karena head unit lamanya itu berasa jadul banget. Jadi diganti ini langsung kelihatan modern dan nggak ketinggalan zaman. Untuk putar-putaran AC ini masih kayak putar-putaran ini ya, dishwasher ya. Tapi at least udah digital, walaupun warnanya beda dari warna di sini. Kalau di sini tuh warnanya biru, di sini warnanya hijau, kayak belang blonteng gitu. Tapi nggak apa-apa, ini udah dual zone. AC di situ sama di sini suhunya bisa beda. Di belakang juga terdapat AC lagi. Di bagian belakang udah terasa nyaman banget karena big sedan itu space-nya luas banget. Ini posisi nyetir saya, kayak biasa tinggi saya 176 cm. Nyetirnya juga lumayan jauh biasanya, agak jauh ke belakang. Ini masih kesisa, aduh banyak banget nih tempatnya. Dan kalau kalian masih duduk di belakang dan mau space lagi, gampang. Nggak usah minta tolong, maju dong. Kalian di belakang sini, tinggal maju mundurin aja. Ada pencetan di kursi belakang sini. Kalau kalian duduk sini ya, kalau di sini nggak ada. Kasihan supir nanti kalau lagi lagi nyetir, digerak-gerakin. Terus armrest di tengah, gede banget. Ngehold, enak, firm, gede, pas buat berdua. Jadi kalian nggak usah senggol-senggolan kayak gitu, nanti berantem. Ornamen kayu juga. Dan ada 2 cup holder di sini. Nggak gitu gede, cuma ada. Dan lagi-lagi bawahnya dikasih lapisan bludru. Jadi nggak usah dikasih karet-karetan lagi, biar nggak retol. Di sini ada akses buat kalian masuk ke bagasi. Kalau kalian mau ngambil apa-apa, jadi lebih gampang. Nggak usah turun, terus buka-buka bagasi. Dan kalian nggak akan mati kepanasan, karena di belakang itu ada AC juga. Udah ada AC 2 biji yang cukup buat penumpang kiri 1, penumpang kanan 1. AC-nya juga lumayan dingin. Karena ini mobil zaman dulu, jadi di belakang kalian masih dikasih asbak-asbakan gitu deh. Buat kalian, bos yang ngerokok, dia colok-colok sini. Itu aja. Kalau jendela yang auto cuma sisi driver doang, yang lainnya nggak auto. Driving experience dari si Camry ini. Untuk visibilitasnya, mobil ini kacanya gede-gede ya, karena dia big sedan, jadi kacanya gede-gede, spion juga gede, semua gede, jadi ngeliatnya enak. Tapi ada kekurangannya. Walaupun kalau kalian lihat tadi, cupnya tuh gede banget kan ke depan. Tapi kita nggak bisa lihat cupnya. Padahal menurut saya saya tuh udah tinggi banget di sini. Tapi tetap kita nggak bisa lihat cupnya. Jadi memang harus mulai pakai feeling sih untuk melihatnya. Untuk handlingnya seperti yang di review dulu, setir dari Camry ini nggak berat. Jadi kalian ngendarain itu enak banget, enteng, effortless. Juga tapi respon setirnya ala Toyota ya, nggak bisa sesigap Honda. Jadi memang masih agak kurang responsif. Cuma tetap enak sih buat perkotaan ini, masih enak. Buat jalan tol juga enak. Karena dia memberat juga ketika di jalan tol. Nah, untuk suspensinya. Suspensi dari Camry ini juga termasuk nyaman. Dia termasuk empuk. Tapi bagian belakangnya kebetulan di mobil ini udah diganti. Jadi lebih ceper. Efeknya apa? Untuk di tol jadi lebih enak sih. Lebih gesit. Jadi nggak terlalu limbung. Cuma memang jadi sedikit lebih keras dibandingin kalau masih bawaan pabrikan. Sama mobil-mobil seperti ini, yang paling saya demen adalah suara kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya dan ergonomisnya yang dari Randolph dijelasin, itu memang udah paling jempolan deh. Ergonomisnya sih saya, bisa naruh semua tangan, ini juga empuk banget. Jadi memang nyaman banget buat ngendarain mobil ini sehari-hari. Untuk mesinnya juga ini potensial banget, dia 2500 cc, jadi masih NA. Dan ini responsifnya enak banget, karena masih otomatis percepatan. Jadi bukan pakai CVT ya, jadi ketika kalian pengen, dia tenaganya ada gitu. Dan remnya pun juga empuk, nggak bikin endut-endut. Nyaman banget ini mobil. Pantas ya banyak pejabat pakai mobil ini. Mobil ini yang saya kagetin dia termasuk sangat-sangat hemat. Buat ukuran tenaga yang gede begini, dia masih dapat 1:10,5 menurut Randolph.
Dan itu sangat-sangat bagus. Itu Livina saya aja segitu kira-kira. Nah, kalau kalian mau lihat ini. Itu adalah konsumsi BBM-nya. Jadi buat mobil sekencang ini dan sebesar ini hemat banget. Tapi pakai Pertamax ya. Juga mobil ini nyaman, memang bukan yang paling fun to drive, masih banyak yang lebih fun to drive, cuma mobil ini buat dikendarain cruising, buat di tol, buat mobil weekend, ini sangat-sangat cocok. Kita masuk ke kesimpulan yuk. Oke teman-teman, kesimpulannya kita ganti ke tanya jawab nih. Kita tanya langsung sama yang punya mobil Camry ini, yaitu Randolph sendiri. Dov, kenapa sih dulu lu beli mobil ini? Ya dulu kepengen mobil yang nyaman, mobil yang jangan deket-deket lah. Enak dilihat gitu, walaupun tahun lama tapi masih berasa mewahnya. Dan harganya juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi 3 tahun lalu kurang lebih harganya masih sekitar 200 jutaan ke atas. Sekarang udah agak turun harganya. Bener sih ya, kalau dibandingin kan kita sama-sama ada mobil nih. Mobil kita sama-sama 200-an juta. Betul. Tapi beda ya. Kalau mobil Randolph tuh memang pas ngeliat, wih, orang kaya nih, beda gitu. Kalau mobil, iya, karena Camry gitu keren kan, mobil weekend gitu. Tapi kalau mobil gue ya mobil keluarga biasa kan, lebih ke fungsional. Terus selama lu pakai, apa sih sukanya? Sukanya ya banyak banget. Lagi-lagi dalamnya nyaman banget, nggak pernah ada PR apapun. Kebetulan sih mobilnya bagus sih ya. Dan kalau ada PR pun kayaknya tinggal ke Toyota juga nggak gitu mahal. Terus bengkel alternatif juga banyak banget, partsnya juga banyak banget, nggak gitu ini. Cuma sejauh ini nggak pernah ada. Cuma kayak ganti oli biasa, paling tahun depan mau ganti ban. Berarti buat ukuran sedan yang mewah ya, Camry sih termasuk bener-bener nggak rewel sih ya Dov ya? Sama sekali nggak rewel. Jadi ya lagi-lagi yang gue bilang tadi, paling cuma ganti oli, ganti filter AC segala macem. Dan servis juga di Toyota gitu. Mereka yang urusin mungkin di 100.000 harus ganti busi segala macem. Bener-bener. Jadi kalau temen-temen ya yang mungkin kepikiran pengen pakai sedan daripada kaget masuk mobil Eropa kan, nanti kaget bener-bener kaget, mending cobain dulu sedan-sedan Jepang kayak Camry gini. Mungkin bakal kalian lebih adaptasi, lebih tahu. Karena pajaknya juga nggak terlalu murah ya. Berapa sih Dov lo bayar? Nah, buat 2500 cc tahun 2013 itu kalau nggak salah 5 jutaan. Masih murah 5 juta pas, 5 juta pas, sorry. 5 juta pas. 5 juta pas. Ih, 5 juta pas sih masih oke banget loh dibandingin kayak Innova dieselnya bisa 7 juta loh. Iya. Pajaknya. Di tahun yang sama Mazda CX-7 2013 ya, apa 2012 gitu. Berapa cc itu? 2300 loh. Itu pajaknya mau 7 juta kayaknya. Wah, gila. Berarti jujur aja menurut saya sih pajaknya nggak mahal sih. Karena kayak Livina saya tuh, Expander, itu kan 4 juta ya, ini 5 juta tapi dapatnya kayak gitu. Cuma Tapi kan tahun 2013. beda tahun ya, bener. Cuma kalau yang lu sebel banget deh, yang jujur aja deh lu ngomong deh, yang lu malas pakai ini mobil apa? Iya. Pertama-tama gue tuh suka ngerawat mobil kayak isi air radiator. Lu juga kan? Iya. Cek-cekin. Lu aki kering ya? Gue kan aki basah tuh. Gue suka itu gue cek-cekin. Cuma yang paling gue sebelnya itu yang tadi suara retol. Lu berasa kan tadi? Iya benar. Pas kita nyetir mobil kedap di jalan tol kedap sampai 100 km per jam juga masih nyaman gitu ya. Cuma kalau ada polisi tidur, kalau jalannya pelan-pelan terus kayak gejlek itu suara kulit ketemu kulit. Jadi bunyinya kayak kret gitu. Itu aduh nggak enak banget di kuping. Apalagi gara-gara mobilnya kedap, justru suara di interior malah makin kedengeran kan? Iya. Sebenarnya suara juga jujur aja teman-teman. Saya pertama kali baru tahu ini namanya suara kulit. Jadi suara jok kulit ketemu jok kulit. Susah sih. Nanti kalau kalian cobain itu ada sih suaranya. Tapi memang. Nah kalau mobil-mobil zaman sekarang udah pada pinter. Di antara kulit, pokoknya di bagian yang kulit ketemu kulit itu diganti sama bludru. Ya semacam bludru gitulah, bukan bludru banget, cuma supaya nggak bunyi gitu. Jadi bunyi kayak gitu doang. Ya, jadi kayak gitu tuh teman-teman kesimpulannya. Jadi si Randolph ini mau lepas mobilnya, ini mobil kesayangan dia nih, karena dia mau ganti mobil yang lebih gede lagi. Dan kebutuhannya mungkin buat hal-hal yang lebih tinggi ya Dov ya, kayak SUV dan lain-lain. Oke. Kalau gitu itu aja. See you in the next video, masih di Auto mau jual.